Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sudah pernah mendengar belum sih cerita mengenai Alqamah? Kalau belum, aku mau sedikit sharing nih tentang kisah Alqamah ini. Jadi dikisahkan di zaman Rasulullah, Alqamah ini tidak bisa melalui sakaratul mautnya dengan tenang. Jadi beberapa hari merasakan kesakitan dan bahkan dia tidak bisa melafalkan kalimat-kalimat yang dibisikkan oleh para sahabat. Jadi seperti kalimat la ilaha illallah, bahkan untuk mulai membuka dan mengucapkan kalimat kata awalnya saja tuh tidak bisa gitu. Sampai akhirnya para sahabat pun bertanya-tanya kan, mengapa sih Alqamah bisa seperti ini gitu. Akhirnya dicari tahulah penyebabnya dan ditemukanlah alasan mengapa Alqamah seperti itu. Dan ternyata ada seorang ibu yang masih merasakan sakit hati karena Alqamah, seorang ibu yang masih tidak bisa memaafkan kesalahan Alqamah, seorang ibu yang masih tidak ridho kepada anaknya, ibu Alqamah sendiri. Jadi awalnya sebenarnya Alqamah ini anak yang berbakti kepada ibunya bahkan sangat mencintai Alqamah. Namun hal tersebut berubah setelah Alqamah ini menikah, mempunyai seorang istri. Kecintaannya kepada istrinya ini membuat cintanya kepada ibunya mulai menyusut, menurun lah, seperti itulah ya. Seperti misalnya ketika istrinya dibelikan baju yang mewah, yang bagus, yang mahal, dan ibunya hanya dibelikan baju dari pasar yang biasa saja, dan itu ibu Alqamah tahu gitu, melihat sendiri. Kemudian ketika ibu Alqamah datang ke rumah Alqamah, kemudian melihat sepiring makanan dan berniat untuk mencicipi sedikit saja, tapi Alqamah tidak mengizinkan dan berkata bahwa makanan tersebut untuk istrinya. Apakah tidak sakit hati seorang ibu diperlakukan seperti itu oleh anaknya sendiri? Wallahu alam ya, apakah masih ada banyak perlakuan lain yang ditunjukkan oleh Alqamah seperti itu kepada ibunya, ataukah bagaimana gitu. Tapi yang jelas ibunya ini merasakan sakit hati yang amat sangat kepada sang anak gitu, karena perlakuannya seperti itu kepada ibunya sendiri gitu. Dan akhirnya para sahabat pun bertanyakan apakah Alqamah ini mau dimaafkan atau bagaimana gitu. Tapi tetap ibu Alqamah ini tidak ridho gitu terhadap anaknya. Akhirnya para sahabat pun berkonsultasi kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana ini ibunya tidak mau memaafkan Alqamah gitu. Akhirnya Rasulullah pun memberi solusi. Ya sudahlah, kita bakar saja Alqamah supaya dia bisa mati dengan tenang gitu, tanpa harus melewati sakaratul maut yang seperti ini gitu kan. Dan akhirnya dikabarkan terlebih dahulu nih pada ibunya sebelum benar-benar dieksekusi itu. Dan ketika mendengar berita tersebut, amat sangat terkejutnya sang ibu gitu. Meskipun begitu sakit hatinya seorang ibu, tapi yang namanya seorang ibu tidak akan pernah tega gitu melihat anaknya merasakan kesulitan, kesakitan. Ya, cinta seorang ibu, Masya Allah, jadi sendiri teman-teman. Ya, jadi kisah Alqamah tadi itu kita jadikan pembelajaran saja, bahwa itu yang bisa terjadi ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Sedangkan Allah kan memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya di surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah memerintahkan, berbaktilah kepada ibu bapakmu. Dan bahkan sampai mereka sudah dalam usia lanjut pun, mereka harus dalam pengawasan kita gitu, dalam perawatan kita. Terus Allah melarang kita untuk mengatakan atau uf, suatu keengganan terhadap orang tua, keengganan kita untuk melaksanakan perintah orang tua gitu. Gak mau nurut sama orang tua, kayak disuruh cuci piring, ibu mah, atau disuruh ke pasar, ke warung, terus dengan cuma sikap kita yang menunjukkan keengganan gitu. Terus jangan membentak orang tua, tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Atau kalau misalkan tidak bisa
yang lebih baik diam aja gitu ketika kita dinasehati atau merasakan mungkin ada kesal gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Lalu di surat lain, di Luqman ayat 14 juga disebutkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, bahwa ibumu telah mengandungmu dalam keadaan yang lemah dan menyapihmu dalam usia 2 tahun. Dan ya selanjutnya disebutkan, jadi kamu boleh nggak nurut sama orang tua kamu, boleh gitu, ketika orang tua kamu menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah, untuk menduakan Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Boleh kalau gitu mah. Tapi ketika kita masih bisa menasehati, ya nasihatilah dengan baik kedua orang tua kita gitu. Pokoknya selama orang tua kita mengajarkan kepada yang baik, menyuruh kepada yang baik, dan selama orang tua kita masih ada di dunia ini bersama kita gitu ya, dengan umur yang wallahu alam tersisanya sampai kapan, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baik, bahagiakan kedua orang tua, baik dengan sikap kita, prestasi kita, apapun itu. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita dan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Selalu aku mohon koreksi gitu ya, kalau misalkan ada kesalahan dari pemaparan ataupun apapun di video ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.